bersama kami di Dua Arah Pak Arianto karena banjir laporan pidana dan gugatan perdata. Sebenarnya mana yang harus didahulukan dalam prosesnya meskipun benang merahnya kan ijazah tapi beda dimensinya pidana dan perdata? Itu tanggapan saya ya, itu tadi itu menunjukkan ya bahwa masyarakat kita itu sekarang menuntut keadilan. Ya. Tetapi tidak tahu caranya bagaimana untuk mencari keadilan itu. Makanya kemudian kan itu tadi contoh tadi. Saling berdebat, ini kan begini, saya yang benar, yang saya ketawa saya itu. Mestinya yang kayak gitu itu disampaikan di dalam di persidangan nanti. Adu argumentasi itu disampaikan di persidangan. Nah, kalau cuma di media gini yang gaduh itu ya masyarakat yang senang media. Itu jadi ini ya karena bantu tidak ditangani dengan prosedur hukum yang betul, akibatnya yaitu tadi tidak efektif. Mestinya ya ini tadi ada tangani pakai prosedur pidana. Satu pidana itu memalsu ijazah, satu pidana untuk mencemarkan nama. Sebenarnya cukup ya dengan dua laporan pidana itu? Dua laporan itu saja, makanya saya berharap polisi ini supaya tidak gaduh-gaduh terus ya, walaupun kegaduhan di media itu sekarang bukan suatu termasuk di dalam satu pasal yang menurut MK dibatalkan itu ya. Tetapi kegaduhan ini kalau dibiarkan nanti bisa jadi kegaduhan fisik. Oke Pak Arianto, antara peserta yang backing ini sama sebenarnya ini pasti akan terjadi di lapangan. Nah, itu tadi. Tapi kalau untuk gugatan perdata artinya tidak diproses dahulu juga tidak apa-apa atau seperti apa? Kalau perdata itu hak seseorang, nggak bisa ditolak. Hakim pasti menerima, terus kemudian tapi ketika mau gugat mesti didamaikan dulu, itu normatifnya kayak gitu. Gitu. Dan pun laporan pidana yang ada di daerah pun juga kan ada itu semestinya yang dikedepankan dua pidana yang di Barreskrim dan Polda dulu saja. Kalau ini ya, ini mestinya dua pihak itu dari dulu sudah melaporkan masing-masing. Pak Jokowi sudah melaporkan, Izin, Saudara Arianto, bukankah sebenarnya kalau dalam perkara perdata dulu harus didahulukan? Oh enggak ada Pak. Ada beda perdata dengan pidana beda Pak. Betul, dimensinya berbeda. Perdata dulu diselesaikan baru pidana. Tidak ada begitu Pak. Itu kalau sengketa rumah ini satu mengatakan ini. Nah kalau yang perdataannya enggak pas, kalau ternyata diuji ternyata dalam perdataannya ijazah. Yang uji itu siapa? Nah itu Pak. Kan pemalsuan itu kan pidana. Ya. Yang uji ya harus ranah pidana Pak. Dari mulai penyidikan mencari bukti-bukti yang ada, ya. Ini tadi kalau untuk kasus pidananya, maka penyidik akan mencari mana bukti-bukti yang menunjang bahwa itu asli. Pasti dicari dong dari saksi-saksinya temannya Pak Jokowi, dari universitas sana dan sebagainya gitu. Kumpulkan semua. Kemudian yang menentang, yang tadi diomong-omongkan di sini itu, semua ditampung polisi, diberkas sampai segini, nanti dikirimkan ke kejaksaan. Pak ini loh, ini kira-kira bisa nggak dipakai tuntutan? Nanti jaksa akan melihat, oh ini bisa. Di persidangan itulah itu tadi yang diributkan di sini. Yang mengusutnya Barreskrim atau Polda Metro atau sesuai dengan laporan yang masuk ke masing-masing? Saya dulu pernah bikin perkap ya. Kalau penanganan kasus yang dua ini dan itu pihaknya cuma itu juga, buktinya sama, sebaiknya ditangani dalam satu instansi. Oh, satu saja. Satu, maksudnya antara apa? Itu manapun. Maksudnya gini supaya barang buktinya itu nggak kesana kesini karena apa? Karena bukti pemalsuan sama penuduhan itu kan sama itu. Makanya satu instansi ya, misalkan Metro atau di Barreskrim, tetapi beda unit gitu. Jadi bisa. Tapi relevan. Tapi oleh satu ya, mudah-mudahan ini yang sama. Polisi cepat itu. Tepuk tangan kita diharapkan cepat. Mas Roy setuju dengan apa yang Pak Arianto? Justru jelas bahwa ada aturan, tanyakan deh ke Prof ya. Gitu kalau ada perdatanya itu didahulukan, bukan kemudian pidananya. Itu kalau konteksnya kan itu berbeda objek kalau perkaranya. Kasusnya sama, itu perdatanya dulu kan. Ini kan kasusnya ini beda. Yang satunya nuduh. Beda, pihaknya aja beda. Coba Prof. Yang satunya nuduh palsu, yang satunya lagi. Oke, Prof Adi juga. Untuk tadi apakah perkara dan perdata dan pidana di dimensi yang berbeda bisa berjalan masing-masing, tidak harus ada yang didahulukan. Kan objeknya sama, Prof Adi. palsu. Silakan Prof. Prof Adi? Ya, silakan. Tadi perdebatannya kalau di sini kan harus yang mana yang didahulukan perdata sama pidana. Kalau menurut Prof Adi, sebentar Mas Roy, yang harus didahulukan yang mana? Apakah perdata, pidana atau masing-masing bisa berjalan? Sebenarnya masing-masing bisa berjalan sendiri-sendiri. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, kalau kasus itu perbuatan melawan hukum, misalnya 1365 ada juga yang menunggu pidananya dulu karena harus ada unsur perbuatan melawan hukum, ada juga kayak gitu. Jadi tapi pada prinsipnya kalau untuk kasus ini berbeda.
Oke. Jadi tingkat prinsipnya bisa sendiri-sendiri. Oke, bisa sendiri-sendiri. Itu clear ya sama ya tadi yang disampaikan. Oke, akhirnya artinya kalau Mas Roy siap dong adu bukti manapun laporan pidana maupun perdata. Dan tadi yang diceritakan Prof. Adi tadi menarik, Mbak. Ketika Jokowi gak hadir 2 kali ya. Pertama di soal mediasi pertama dan kedua soal kakus. Ketika nggak hadir di pertama tuh oke, dia masih berada di Vatikan waktu itu. Tapi yang kedua tuh dia ada di Solo. Dia ada di Solo bahkan nerima pemain band. Ini kan gimana sidangnya ada di Solo kok nggak hadir? Padahal kan alasan nggak hadir harusnya kan dia lagi pergi, lagi dinas gitu. Dia ada di rumah di Solo. Ngapain nggak datang? Mas Fred diragukan juga soalnya. Saya sederhana aja sih menanggapi. Saya coba berpikir sebagai lawyernya Pak Jokowi yang di Solo maupun di perkara-perkara perdata lainnya. Saya juga akan merespon yang sama, tidak akan merespon ya tuntutan para penggugat ini di dalam proses mediasi. Karena saya tahu ini para penggugat ini akan patah, gugatannya akan tidak diterima di dalam proses persidangan nanti. Kenapa tidak diterima? Legal standingnya nggak jelas. Ya, apa dasar orang ini? Kemudian tuntutannya, ganti kerugiannya mereka ini apa sih, kan begitu? Nggak jelas. Jadi saya yakin 100% bahwa kan juga udah pernah dilakukan. Gugatannya tidak diterima karena itu jelas, hukumnya itu jelas kok. Kalau 1365 itu mendalilkan kerugian, itu harus kerugian yang dialaminya langsung. Apalagi itu yang kayak yang di Makassar itu. Apa hubungannya dengan kurs rupiah coba? Jadi saya percaya ya memang nggak perlu direspon walaupun memang harus mediasi itu wajib. Tetapi kita kan pakai logika hukum juga. Ngapain direspon kok tidak akan diterima ini gugatan. Menghormati persidangan. Tapi soal yang ada di Polda Metro juga Barreskrim, Mas Roy sempat bilang ini ada skenario penyelamatan, maksudnya apa? Ya, jadi artinya kan ada yang kemudian syaratnya dipercepat. Yang di Barreskrim itu, meskipun saya tidak ikut menggugat di sana, tapi gugatan dari teman-teman itu kan sudah didaftarkan per Desember 2024 yang lalu. Lambat banget. Terus tiba-tiba ketika Jokowi lapor tanggal 30 April, hari itu juga dia lapor di SPKT, hari itu juga langsung di BAP, hari itu juga muncul surat perintah penyelidikan. Ini Pak Arianto, kalau itu diberlakukan untuk semua masyarakat, hebat Pak polisi Pak. Gitu. Nyatanya kan tidak. Kalau kita lapor di SPKT, kita tunggu dulu kapan nanti tiba-tiba dipanggilnya. Kalau semua orang diproses kayak Pak Jokowi kemarin, saya salut kepada kepolisian dan lakukan itu untuk semua masyarakat. Jadi semua itu masyarakat. Pernah Pak Roy pernah melapor. Pernah membuat laporan polisi. Pernah. Di mana? Pernah. Polda Metro. Kapan? Kira-kira setahun atau setengah tahun yang lalu. Enggak, bikin laporan polisi sudah. Iya sudah. Terus ya udah lapor aja di SPKT, nunggu Pak. Nunggu kita diberitahu nanti lewat website. Setelah itu agak lama baru kemudian di BAP. Ya gitu. Terus lama dulu penyelidikannya, surat perintah penyelidikannya baru muncul. Ini Jokowi dilihat tuh 1 hari loh Pak. Karena Pak Jokowi sudah rame banget ya, pasti langsung kan ada yang bilang no viral no justice kan. Enggak, tapi nggak imbang gitu. Pak, kasihan masyarakat Pak. Ya itu kenyataannya begitu, tapi gini ya. Kenyataannya gitu ya Pak ya. Kenyataannya Jokowi jalur yang benar itu ya bikin LP Pak. Ya. Betul. Sudah benar jalurnya itu. Adapun itu nggak ditanggapi polisi, oke lah. Tapi kan sekarang sudah. Ya, tanggapi cepat sehari langsung selesai. Enggak, sekarang kan sudah ditanggapi yang sekarang. Yang laporan yang sekarang ini. Artinya kalau menurut Pak Arianto, saya tanya ini. Sudah Pak Jokowi kan sudah ada perbedaan ditindaklanjuti. Ya. Laporan dari Bapak sudah ditindaklanjuti. Ya sudah kan sama-sama sekarang. Berarti apa masalahnya dong kalau masalahnya gitu ditanggapi dua-duanya? Makanya gini, tapi saya nggak menyalahkan Pak Jokowi, tapi saya menghimbau kepolisian untuk memberlakukan yang sama untuk semua masyarakat. Jadi bagi semua masyarakat dapat perlakuan yang sama Pak. Itu adil. Idealnya memang kayak gitu Pak, idealnya ya. Tapi dalam kondisi sekarang kan laporan Pak Roy sudah ditindaklanjuti, yang dari Pak Jokowi sudah terlanjut. Ya sudah itu kita fokus pada ini aja, kemudian jangan tapi yang saya tahu juga dari statement Mabes Polri, itu sudah lama juga ditindaklanjutin, sudah puluhan saksi diperiksa dalam proses laporan dari. Ya lapornya kan udah sejak tahun lalu Mas. Ya artinya kan yang proses itu berjalan. Yang satu baru lapor beberapa hari yang lalu. Iya yang diperiksa juga baru Mas Roy dan kawan-kawan kan sementara banyak itu. sudah ada banyak yang diperiksa. Iya Pak, itu baru di bawah 10 sedangkan sana udah puluhan gitu loh. Jadi lain. Kalau satu pintu Pak Arianto yang lebih berwenang atau yang sebaiknya menindaklanjuti penyelidikan ini apakah di Barreskrim atau di Polda Metro Jaya? Terserah mana yang polisi yang yang banyak mendapatkan bukti
Di situ nggak apa-apa, nggak masalah di Polda, di Barreskrim itu nggak masalah. Polisi kan sama di mana penyidik tugasnya mencari barang bukti. Tetapi untuk kemudahan penyidikan itu, karena barang buktinya itu satu ini, nggak mungkin. Yang diuji laboratorium forensik juga ijazahnya itu saja. Kan ini ujiannya kan pada ijazah ini palsu apa tidak, cuma itu saja. Nanti begitu ini kebukti bahwa ini tidak palsu, ya pasti yang dia bisa sebelah sana yang pasti yang salah. Tapi kalau ijazahnya palsu, yang sebelah sana yang benar. Ini setuju karena jangan sampai seperti kemarin Pak Kasihan yang Kabid Humas Polda Metro menyatakan alat buktinya hanya berupa fotokopi ijazah. Ketika ditanya aslinya ada di mana? Ada di Barreskrim. Udah satuin aja. Tapi jangan hanya fotokopi. Artinya uji lapor yang dilakukan oleh polisi, Mas Roy akan percaya dong. Jawabnya tapi nanti. Ya. Bisa jeda di dua arah. Ini ada kembali. panjang.